atau awal kejadiannya adalah ternyata dia punya penyakit polip di hidungnya. Ini polipnya udah cairan ingutnya itu udah keras, akhirnya dioperasi oleh dokter ya, di rumah sakit. Saya nggak tahu rumah sakit mana di Kota Bogor. Akhirnya apa? Kesalahan dokter itu. Tadinya teman saya ini, almarhumah ini, tidak punya penyakit kanker otak. Awalnya tidak. Ketika dioperasi, polipnya ini segede ini nih, daging itu dioperasi oleh dokter itu keluar. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketika beres dioperasi itu, cairan otaknya keambil. Akhirnya cairan otaknya ini pecah, keluar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ki Boros Ngora Spiritual. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang sebuah penyakit, ya, sebuah penyakit yang berbahaya, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, yaitu kanker otak. Sebenarnya saya tidak mau bercerita tentang pengalaman ini karena ada hubungannya dengan teman saya. Tapi ini harus diceritakan karena sangat bermanfaat untuk para sahabat seluruh Indonesia, terutama yang memiliki penyakit kanker otak. Pengalaman ini terjadi kira-kira tahun 2011, tepatnya di bulan November. Saat itu saya pulang ziarah di makam Mbah Dalem, Kota Bogor, di daerah Batu Tulis, ya, Batu Tulis Bogor. Kenapa saya ingin sekali pas pulang itu jalan kaki? Saya sengaja ingin bertemu dengan teman saya, seorang wanita, teman sekolah, karena udah lama tidak ketemu. Kira-kira tidak ketemu 18 tahun tidak ketemu. Pas jalan kaki itu, saya berharap bisa ketemu dengan dia. Tapi sayang, dia udah almarhum sekarang. Ini harus diceritakan karena penting sekali. Nah, ketika saya pas sampai gerbang rumahnya itu, kebetulan dia ada di, almarhum ada di depan rumah, lagi duduk. Dia memanggil saya. Nah, kebetulan nama saya Cecep Kusnadi. Cep, sini kamu, kemana aja? Dia bilang kan begitu. Ya, akhirnya saya menghampiri beliau almarhum. Dia marah-marah. Kemana aja kamu? Udah lama gak ketemu gini. Waktu itu saya bilang salam ya ke almarhum. Saya bilang assalamualaikum.
tapi dia tidak menjawab. Ya biarlah, mungkin dia tidak mendengar kali ya. Jadi yang saya aneh dari almarhumah ini teman saya. Saya bertanya ke barat, dia jawab ke timur. Saya bertanya ke timur, dia jawab ke barat. Gak nyambung. Ini ada apa? Akhirnya ada tantenya menghampiri saya. Dia bercerita bahwa teman kamu itu punya penyakit kanker otak. Jadi cairan otaknya itu udah keluar dari kedua lubang hidungnya, itu udah keluar cairan-cairan itu. Maaf ya, semacam ingus, tapi berupa cairan air itu keluar. Dan sebagian di telinganya ini, dua-duanya itu ada pembengkakan dari otaknya, itu udah luka airnya menggumpal berupa daging, ada daging di kedua telinganya, otomatis dia tidak bisa mendengar. Terus jalannya aja udah begini, udah oleng, udah goyang-goyang begitu jalannya juga. Akhirnya saya bertanya, ini kok bisa begini ke tantenya. Akhirnya tantenya bercerita asalnya atau awal kejadiannya adalah ternyata dia punya penyakit polip di hidungnya. Ini polipnya udah cairan ingutnya itu udah keras. Akhirnya dioperasi oleh dokter ya, di rumah sakit. Saya nggak tahu rumah sakit mana di Kota Bogor. Akhirnya apa kesalahan dokter itu? Tadinya teman saya ini, almarhumah ini, tidak punya penyakit kanker otak. Awalnya tidak. Ketika dioperasi, polipnya ini segede gini nih, daging itu dioperasi oleh dokter itu keluar. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketika beres dioperasi itu, cairan otaknya keambil. Akhirnya cairan si otaknya ini pecah, keluar. Cairan sini keluar di telinga, tapi di telinga nggak keluar, akhirnya menggumpal. Makanya maaf, segala sesuatu penyakit itu jangan main operasi, resikonya sangat besar. Di situ demi Allah saya menangis. Lama tidak berjumpa dengan sahabat saya, akhirnya dia posisinya dalam keadaan begini, saya tuh nangis. Akhirnya inisiatif saya pulang ke rumah, saya zikir obat apa yang akhirnya saya ciptakan untuk penyakit kanker otak ini. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa obatnya? Alhamdulillah, ketika berzikir itu dalam keadaan khusyuk, dengan perasaan, dengan dihayati doa-doa, zikiran-zikiran itu, terciptalah
pohon aloe vera atau lidah buaya. Lalu ada lagi terlintas di mata saya itu, obatnya itu kepala kunyit. Yang gede itu kepala kunyit yang warnanya kuning itu. Terus daun pandan. Tapi tetap doa kepada Allah yang paling utama. Lalu saya itu ramuan itu saya buat sedemikian rupa. Aloe vera atau lidah buaya itu dikupas, kulitnya dibuang, dan diambil itu dagingnya. Daging dari lidah buaya itu saya potong-potong dikit. Saya potong lidah buaya itu, dan di kepala kunyit itu saya haluskan, diparut. Kayak gitu, daun pandan. Nah, akhirnya semua ramuan itu saya masak di dalam panci, ya berisi air. Semua saya masukkan ramuan itu. Saya aduk-aduk. Saya bikin ramuan itu di rumah teman saya, almarhumah. Saya bikin ramuan itu. Saya bikin. Setelah itu, alhamdulillah, teman saya itu mau meminum ramuan itu. Nah, besoknya di SMS nggak, karena apa? Karena dulu kan belum ada HP HP sekarang belum ada. Dulu itu zaman Nokia jadul ya, di SMS. Karena kalau di telepon dia udah nggak bisa mendengar. Di SMS dia marah-marah ke saya. Marah-marahnya kenapa? Ketika dia minum ramuan itu, dalam 1 jam dia 10 kali sampai 20 kali balik mondar mandir ke ke kamar kecil. Dia buang air kecil terus. 1 jam itu 20 kali bolak-balik kamar mandi. Dia itu buang air kecil. Itu bukti bahwa ramuan itu benar-benar kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh teman saya ini, almarhumah ini, keluar semua. Nah, akhirnya apa? Orang tuanya juga bilang, alhamdulillah ada perubahan. Pertama dari segi jalan, dia sudah tidak terlalu goyang-goyang begitu, lurus dia jalan tuh, alhamdulillah. Cuman kan ya namanya resiko dari kayak saya ini, spiritual ini, resikonya begitu. Emang tidak ada rasa terima kasih atau apa. Dia tuh marah-marah sama saya, sampai dia itu tidak mau lagi minum ramuan itu. Karena apa? Karena dia nggak tahan buang air kecil terus. Seminggu dia buang air kecil terus. Dia marah-marah, sampai bahasa sampai kasar lah. Ya udah, saya tinggalkan saja. Pada saya niat ingin menolong dia karena apa? Karena iba kasihan melihat kondisi almarhumah seperti ini. Saya terpaksa meninggalkannya. Ya gimana ya? Saya terpaksa meninggalkan dia. Sakit hati, jujur saja saya sakit hati dengan perkataan-perkataannya yang kasar.
Coba kalau dia tidak itu, emang ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Emang ini harus diceritakan. Kenapa? Karena penting bahwa kanker otak itu bisa disembuhkan, tetap atas kuasa Allah, tetap atas izin Allah. Itu penyakit kanker otak bisa disembuhkan. Ada syaratnya yang saya sebutkan itu aloe vera atau lidah buaya, itu satu. Yang kedua, kepala kunyit yang kuning diparut, dan daun pandan. Hanya itu pengalaman pribadi saya membuat sebuah ramuan untuk orang yang terkena kanker otak. Saya mohon maaf, bukannya saya menceritakan tentang aib dari teman saya, tapi karena ramuan inilah yang bisa saya bagikan kepada para sahabat untuk penyembuhan kanker otak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Ki Boros Ngora Spiritual. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dari keluarga dari teman saya almarhumah, dan juga para sahabat yang mungkin tersinggung atau apa. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabila taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.